Perahu legendaris 3 generasi, langganan juara bidar di Sungai Musi Palembang. Perahu bidar milik Jamit, warisan turun-temurun dari neneknya, kini berusia 22 tahun. Meski sudah usur, perahu sepanjang 30 meter ini tetap jadi andalan dalam setiap lomba. Kepada Sripoku.com Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2024, Jamit yang tinggal Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Ogan Ilir Sumsel mengatakan, sudah 3 generasi perahu dipelihara perahu. Mulai dari nenek, bapak, dan sampai sekarang. Sementara perahu bidar legendaris yang diparkir pinggir anak Sungai Ogan di Desa Sungai Lebung Ulu, siap mengarungi Sungai Musi dalam lomba yang akan digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2024 mendatang. Perahu sepanjang 30 meter ini telah menjalani perawatan intensif selama 3 bulan terakhir dan telah habiskan sekitar 20 juta rupiah untuk perawatan. Meski perawatannya mahal, Jamit tetap semangat. Perahu bidar yang tahun ini membela Kabupaten Pali adalah saksi bisu perjalanan 3 generasi keluarga Jamit dalam melestarikan tradisi lomba bidar. Ini bukan sekadar lomba, tapi juga menjaga tradisi keluarga. Dalam dunia lomba bidar, kekompakan dan peran seorang juragan nahoda, posisi di tengah menjadi kunci utama menuju garis finish. Satu turnamen, sebuah tim bidar biasanya terdiri dari 70 orang, 60 dan 10 cadangan. Hal ini karena dalam satu turnamen, sebuah tim biasanya akan bertanding sebanyak 3 kali. Dengan jumlah pertandingan sebanyak itu, pergantian pedayung sangat diperlukan untuk menjaga stamina dan kecepatan tim. Di sini pentingnya peran juragan dalam mengendalikan kecepatan dan kekompakan tim. Juragan harus jeli melihat kondisi setiap pedayung. Jika ada yang terlihat lemah, harus segera diganti agar kecepatan perahu tetap terjaga. Selain juragan, posisi-posisi lain dalam perahu bidar juga memiliki peran yang sangat penting. Juru batu berada di depan, sedangkan juragan berada di tengah untuk mengatur ritme dayungan. Di belakang juragan, ada petugas khusus yang membuang air dari dalam perahu. Sedangkan di bagian belakang, terdapat juru kemudi dan tukang sibur yang bertugas mendorong perahu. Anak aku 3. 3. Lah keluarga kalau cucung 7. 7. Dia itu baru ngena 95 habisnya. Kalau sekarang tiga dayungnya 100, Pak. 100 juta sama dayung-dayungnya. Sampai-sampai sebelum almarhum itu meninggal, uji ke Pak Yaya. Daripada kamu ngena perahu 95, ambil perahu itu, Pak. Sampai nak dibayarnya. Jadi Aku, ya saya masih ngena terus tentu kan. jadi perahu itu berapa usianya Pak sudah? 22 tahun. 22 tahun. Oh, setiap tahun apa perawatannya tiap hari atau pas nak ini Be? Pas ini baik. 3 bulan nak lomba mulai Itu ya. Di servis. Nah, itu yang keluar banyak duit servisnya ya. Kalau alat ngecat sampolak, tiga ngupang ngecat 10 juta. 10 juta untuk servis itu untuk ngecat Be. Ya kalau nyerpisnya itu kita 5 juta. Berarti ya 20-an juta lah ya habis. 20 mati kau makan minumnya Iya, habis lah 20. Tidak mungkin kita nyerpis tidak makan lah. Pak, ngapo Bapak bisa berkorban cak itu Pak? Lah biasa dari nenek nih, ada nenek bapak aku terjun bidang itu. Oh, dari turun menurun. Bapak generasi keberapa? Ketiga. 3. Jadi, nah Pak, selama ini kan juara terus Pak. Apa kiat-kiatnya Pak untuk juara? Strategi Bapak ini tim Bapak. Apakah itu ngadu kekuatan atau ngadu Iya. teori? Pokoknya pedayung itu tidak dirobah. Kalau dirobah, berubah juga dayungnya. Jadi uang 60 itu jangan dirubah. Posisi. Iya, selainnya uangnya bahasa kami ngewer, tidak kuat. Tinggal ya tahun laginya. Oh, Skill. jadi posisi. Kita tuh jinggo, ngapa kamu ucap itu? Tahun lagi tinggal ya, ganti yang lain. Kalau dia kuat, enggak usah, jangan dirubah. Gitu Satu bidar berapa pedayung? Itu tiga cadangan 70. 70. Banyak Pak
Iyalah 3 kali lepas. Ada yang kesal serap. Oh, ada serepnya juga, Pak. Ya nah, Juru batu itu maksudnya apa, Pak? yang luar sekali. Oh, untuk Yang belakang. depan, yang Di depan juru batu. Nah, itu juragan. Juragan di posisi Tengah. ngatur. Oh, yang provokator Ngatur itu ya. dayung. Oh, dung gitu ya. Ngatur dayung, Pak. Oh, terus? Nah, jadi yang yang tengah itu ada tukang tibo. Oh, belakang Kalau ada ada banyu, nibo. khusus Belakang lagi nyamping kemudi. kemudi. Nah, belakang lagi tukang sibur terakhir. Oh, sibur itu apa, Pak? Ya belakang. Untuk dayung juga ya? Iya, dayung sibur. belakang terakhir. Oh, itu. Oh, jadi komposisinya itu, Pak ya? Harus seirama ya. Iya. Jadi kuncinya di pemandu. Iya, yang juragan tadi. Juragan tadi, istilahnya nahkodanya ya. Ya, nakoda, ya. Oh. Dari tangan komando. Oh, Juragannya itu. tadi. Itu ya. Jadi bisa 60 itu ya berarti harus kompaknya. Kompak kalau dia lelet satu kacau. Harus nak rato uang 60 itu. Satu pada Beradu dayung. dayung yang ngewer sudah. Ngajak uang banyak. Oh, pengaruh. Yang pertama yang punya bidar itu harus ilmu pengetahuan. Kalau dia udah kata pengalaman, namun dia kata ilmu tuh pengalaman dah. Sudah tuh pekayu nak kuat. Pekayu itu apa dia, Pak, maksudnya, Pak? Ya, Pedayung. pedayung itu nak kuat nak serpa. Ah. Yang ketiga perahu itu nak bagus nak licin. Oh. Jadi tiga harus. Harus itu. Oke. Kalau ada satu baik kalah. Kayak kuat perahu jahat, kata lokak menang. Kalau dia ada ilmu perahu jahat, kayu jahat kalah. Itu nak ada galo. Jadi tiga itu jangan ditinggalkan. ya, Pak, menanggapi kan sering kali aku motret itu antara bidar kanan kiri itu banyak speedboat nganggu dah, Pak. Itulah yang kendala kami punya bidar. Setiap tahun kami selalu digelombang, seolah-olah kami itu dicurangi. Oh, itu, Pak ya. Nah, itulah yang gangguan kami, kendala kami itulah. Waktu final pasti positif itu tongkang speedboat banyak. Boleh speedboat tongkang itu, tapi dari belakang. Jangan dari depan, dari samping. Ini kadang dulu dari bidar. Oh, itu. Sedih luar negeri itu. Mana ada speedboat itu. Iya. Jadi lomba bidar